Halo teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke video yang kedua, yaitu tentang persiapan Android Studio sendiri. Nah, di sini sudah saya sediakan sebuah modul PDF. Ini adalah step by step untuk melakukan instalasi. Jadi di sini bentuk filenya PDF, bisa langsung kita buka melalui browser. Nah, pada modul ini sudah disediakan langkah-langkah mulai dari penjelasan dari Android Studio itu sendiri. Di sini ada link untuk introduction apabila teman-teman pengen tahu. Nah, di sini introduction. Dan ini juga ada langkah-langkah untuk melakukan instalasi. Ini adalah link untuk masuk ke halaman Android Studio apabila teman-teman melakukan instalasi, dan ini link untuk tata cara instalasi itu ya. Nah, ini tadi yang bagian introduction. Kalau teman-teman mau lihat-lihat dulu tentang seputar Android ya, semua ada di sini. Terus ini adalah cara instalasi. Di sini sudah lengkap. Nah, untuk Android Studio-nya sendiri, di sini kan tadi sudah ada link ya, tinggal teman-teman klik, atau kalau teman-teman mau langsung pakai yang ada di sini juga bisa. Sudah saya sediakan di sini satu file mentahan untuk Android Studio, jadi teman-teman bisa install dia mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di modul ini. Sampai kalau sudah diikuti semua langkah yang ada di video ini tadi, sampai kita bertemu dengan, nah ini kalau sudah diinstal sih nanti akhirnya kan muncul ini ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita start new project. Nah, di sini ada langsung muncul application name dan company domain. Company domain ini terserah sih, kalau teman-teman sudah punya domain bisa langsung taruh sini, kalau enggak ya nggak usah diisi, terserah, nggak apa-apa, nama sendiri juga nggak apa-apa, nanti pengaruhnya ke package name, tapi package name juga bisa diubah. Nah, di sini ada application name. Application name ini adalah nama project, jadi bukan nama output dari APK kita, bukan. Nanti untuk nama output aplikasi bisa kita ubah sendiri waktu aplikasi udah jadi. Nah, misal di sini kita pakai nama film app untuk project ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung kita ubah dulu ya, video aja, video app gitu. Nah, kita langsung bisa next. Di sini ada font dan tablet, minimum SDK. Yang lainnya kita skip dulu aja, langsung nggak apa-apa, langsung next. Nah, disitu kita, karena kita akan membuat seperti aplikasi yang ada menunya di bagian samping, itu kita bisa menggunakan navigation drawer activity. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, di sini banyak sih layout sebenarnya. Jadi untuk nyoba-nyoba, jadi teman-teman kalau mau nyoba-nyoba nanti tinggal diklik aja terus dirun, munculnya apa sih gitu. Nah, karena kita langsung ke studi kasus, kita bisa langsung masuk ke activity yang sudah ada menunya. Kalau selesai kita tinggal next. Ini ada main activity. Main activity ini lebih ke nama kelas Java ya nanti. Nah, main activity kelas Java, dia adalah sebuah kelas yang akan di-run duluan ketika aplikasi ini dijalankan. Makanya biasanya namanya main, atau bisa kita kasih nama home activity gitu. Nanti ini nama layoutnya, dan di sini juga ada title. Kalau kita bingung soal nama sih bisa langsung kita finish dulu aja, soalnya nanti semua nama ini kita bisa edit lagi waktu di projectnya gitu. Jadi kita coba langsung finish dulu ya. Nah, ini agak lama sih, jadi harus sabar. Nah, kita kembali lagi ke sini, nah, ke tutorial tadi. Nah, di sini ada tata cara untuk setup SDK Manager. SDK Manager ini library yang
library yang menghasilkan aplikasi kita waktu kita mengerjakan Android Studio, mulai dari setupnya semua ya, sampai di sini ada launch standalone SDK manager itu kan. Nah, library-nya akan ada banyak nanti. Nah, banyak ini maksudnya teman-teman nggak harus pakai semuanya, bisa pakai, di sini sudah ada penjelasannya ya. Nah, install semua package tools. Kalau tools ini sebaiknya diinstal semua, dan juga bagian extras. Nah, untuk API seperlunya saja kan gitu. Jadi untuk API kita bisa menggunakan versi terbaru saja, atau kita menggunakan API yang sesuai dengan Android kita. Itu kalau harddisk kita terbatas sih. Tapi kalau harddisknya banyak, bisa diinstal semua aja nggak apa-apa, biar aplikasi kita lebih kompatibel untuk semua device Android. Mungkin gitu penjelasannya. Nah, di bagian bawah ini juga kita menjelaskan tentang emulator. Nah, emulator di sini pilihannya ada, kalau prosesor kita Intel sih kita bisa menggunakan AVD. AVD ini Android Virtual Device bawaan Android Studio. Itu kalau Intel sih, karena ada support biar emulator kita lebih cepat. Nah, bedanya kalau seperti laptop saya yang sekarang itu menggunakan AMD yang tidak ada dukungan dari Intel tadi untuk emulator ya, jadi bisa opsional, bisa menggunakan AMD bisa menggunakan Genymotion. Nah, ini kan prosesor saya kan AMD, jadi bisa menggunakan Genymotion biar tetap emulator bisa jalan dengan cepat kan gitu. Langkah-langkahnya sudah ada di sini. Ini juga ada link untuk install kan gitu. Ini agak berat sih, sekitar 400 atau 500 MB, jadi siap-siap untuk koneksi aja. Jangan lupa untuk pertama install Genymotion itu ada VirtualBox ya. Ada VirtualBox-nya yang perlu diinstal, jadi memang agak besar filenya. Nah, itu kita di sini langkah-langkah sampai kita run. Nah, di sini juga ada langkah untuk setup plugin kan gitu. Kalau Genymotion kan dia eksternal, jadi nggak bisa langsung, itu harus ada plugin biar kita bisa buka Genymotion dari aplikasi dari Android Studio kita. Nah, ini plugin. Kalau kita sudah download pluginnya, itu pluginnya kita bisa masuk ke bagian, kalau belum punya awalnya, ini kan kita bahas AMD ya. Kalau kita bahas, kalau Intel sih bisa langsung pakai ini ya, AVD Manager. Nah, ini kan sudah ada. Kalau belum ada, kita bisa create virtual device di sini. Nah, sesuai yang di panduan PDF tadi, tinggal pilih-pilih mau yang mana. Nah, ini kan next. Nah, di sini ada Nugget, ada Marshmallow. Kalau mau yang lain itu masih banyak di sini kan, tinggal download aja yang belum. Nah, sudah ada sih di PDF tadi. Ini untuk prosesor Intel. Nah, di situ kalau untuk AMD seperti saya itu bisa menggunakan Genymotion. Genymotionnya diinstal melalui link tadi. Untuk bagian plugin biar punya ini ya, yang menu ini Genymotion, itu kita bisa masuk ke bagian plugin, terus kita klik bagian Genymotion. Nah, kalau saya sudah install, jadi di sini tulisannya sudah uninstall. Kalau belum ya install, terus restart, ditutup lagi Android Studio-nya, terus dibuka lagi, itu langsung jalan. Nah, jadi kalau sudah punya ini sih gampang, jadi langsung kita buka dia, klik ya, otomatis masukkan. Nah, ini device yang sudah kita buat di Genymotion. Kalau sudah punya ini, bisa langsung kita start. Nah, ini nunggu lagi sih, nunggu agak lama. Jadi untuk emulator Genymotion yang tadi, kalau yang Android tadi kan ngambil dari ini ya, dari tadi untuk AVD kan kita ngambilnya dari sini ya, Create Virtual Device. Kalau Genymotion kalau sudah diinstal tadi, mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di modul,
Berarti kalau kita mau buka Genymotion ya kita buka Genymotionnya dari sini. Nah ini Genymotion kita. Jadi Genymotion kan eksternal. Jadi sebelum kita punya ini tadi, kita memang harus bikin virtual device-nya dari sini. Jadi kita klik aja add ya. Nah di sini kan tinggal pilih. Kalau sudah oke, next. Nah, jadi otomatis kalau sudah diklik satu terus di next. Kalau belum punya sih dia download dulu biasanya. Download dulu. Kalau di next tinggal tunggu loading agak lama. Habis ditunggu loading dan nanti waktu di Android Studio-nya tadi kalau kita klik Genymotion Device Manager di sini sudah langsung muncul di sini. Listnya bisa banyak, bisa bikin beberapa untuk API. Pilihan API-nya kan banyak ya. Nah, habis itu kalau belum selesai. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah ini Genymotion kita sudah selesai, sudah muncul ya. Nah kalau sudah, kita langsung bisa coba dulu aja aplikasinya apakah sudah bisa jalan apa belum. Nah kita bisa klik ini ya, run, atau kita bisa pakai run app shift plus F10 ya, atau bisa langsung pakai ini ya. Nah di sini sudah ada connected device, ada Genymotion karena Genymotion yang lagi running sekarang. Nah, ini bisa langsung kita klik OK, nunggu aplikasinya. Nah kita tunggu sampai tulisan build Gradle build running yang di sini tuh selesai ya, baru dia muncul di emulator di Genymotion. Nah ini dia sudah mulai indexing, launch instant REST service, berarti dia sudah running. Nah ini aplikasi kita sudah jalan di emulator ya, yang kita kan tadi menggunakan template bawaan Android ini ya. Nah ini berarti dia sudah jalan. Jadi untuk persiapan Android Studio nya kita berhasil. Untuk persiapan Android Studio dan emulator ini sih memang agak ribet. Jadi kalau memang coba diikuti step by step dari modul PDF tadi. Jadi kalau memang ada kekurangan yang memang tidak ada di sana, mungkin bisa Google dulu. Kalau memang kesulitan banget baru langsung tanya ke kita aja, nggak apa-apa sih. Kita akan berusaha membantu sebisa mungkin, karena memang setup untuk Android ini sendiri lumayan berat ya. Sebenarnya bukan susah sih, cuman berat karena filenya kan besar-besar ya, Genymotion besar, Android Studio nya besar kan gitu sih ya. Mungkin untuk persiapannya kita sekian dulu, kita akan ketemu lagi. Untuk kita langsung akan pertemuan berikutnya, kita akan langsung masuk ke tutorial untuk authentication user. Jadi kita langsung akan menggunakan file PHP kita dengan database kita gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya.